Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru hebat, dalam program pendidikan untuk guru penggerak dikenal 4 paradigma dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, 4 kategori paradigma yang ada dalam situasi dilematis, yaitu individu lawan kelompok, individual versus community. Artinya ada pertentangan antara individu melawan kelompok yang lebih dominan atau mayoritas dalam sebuah perkumpulan organisasi yang lebih besar. Paradigma yang kedua adalah paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. Pilihannya adalah antara mengikuti aturan hitam di atas putih atau melanggar sepenuhnya. Pada paradigma ini tak heran jika ada yang mengutamakan rasa kasihan daripada harus menegakkan keadilan. Paradigma yang ketiga, Bapak Ibu guru hebat, adalah kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty. Terkadang dalam mengambil keputusan, kita harus memilih antara jujur atau setia kepada kawan, setia pada anggota organisasi. Kejujuran dan kesetiaan ini acap menjadi pertentangan yang berat. Jika itu pada posisi kita, manakah yang akan kita ambil? Apakah kita akan jujur namun merugikan teman? Ataukah kita akan setia pada teman namun mengabaikan nilai-nilai kejujuran? Paradigma yang keempat adalah jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. Paradigma ini sering dijumpai seiring kita dihadapkan pada situasi antara mengambil keputusan yang berdampak pada jangka panjang atau mengambil keputusan instan. Mengambil keputusan instan yang berdampak pada jangka pendek dan demi popularitas. Berpikir dengan prinsip berbasis hasil akhir atau end-based thinking pada prinsipnya cocok digunakan untuk guru yang reflektif dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Berpikir dengan prinsip berbasis peraturan atau rule-based thinking, prinsip ini cocok untuk digunakan guru yang memiliki sikap jujur dan komitmen yang kuat untuk tunduk pada peraturan. Sedangkan prinsip berpikir dengan basis rasa peduli atau care-based thinking, prinsip ini cocok digunakan para guru yang memiliki empati tinggi, rasa kasih sayang, dan kepedulian pada sesama. Adapun langkah-langkah pengambil keputusan guru penggerak dapat dirinci dengan 9 langkah. Yang pertama adalah mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tertentu. Dalam menentukan keputusan, terkadang ada sesuatu yang harus dikorbankan dalam situasi tertentu tersebut. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi. Sebelum mengambil suatu keputusan, pertimbangkan masa-masa, karakter semua orang yang terlibat dalam kasus ini. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi atau kasus tersebut. Fakta-fakta terkait situasi tertentu harus menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat adalah pengujian benar atau salah. Pengujian yang dilakukan bisa berupa uji legal, uji regulasi atau standar profesional, uji intuisi, dan uji panutan. Jika hal ini sudah dilakukan, Anda bisa memiliki referensi dan cara pandang lebih luas dalam mengambil keputusan. Langkah yang kelima adalah pengujian paradigma benar dan benar. Terkadang dalam suatu kondisi tertentu terdapat pilihan keputusan yang sama-sama dianggap benar. Untuk memilih melakukan pengujian sehingga Anda bisa menitikberatkan kepada salah satunya. Langkah yang keenam adalah melakukan prinsip resolusi. Menerapkan 3 prinsip, yaitu end-based thinking, rule-based thinking, or care-based thinking dalam pengambilan keputusan. Kalau memungkinkan, ambil ketiga-tiganya, tetapi jika tidak, cukup salah satu atau 2. Langkah yang ketujuh adalah investigasi opsi trilema. Investigasi opsi trilema
yaitu solusi lain yang tak terduga. Sebelum membuat keputusan, refleksikan diri sendiri terhadap keputusan yang diambil. Adakah peluang yang ketiga? Adakah kemungkinan yang lebih baik? Langkah yang kedelapan adalah buat keputusan. Setelah langkah-langkah di atas sudah selesai, buat keputusan yang bulat dan yakini keputusan itulah yang tepat untuk saat ini. Langkah yang terakhir, nomor 9, lihat lagi keputusan itu, lalu refleksikan. Setelah Anda membuat sebuah keputusan, Anda tidak serta-merta selesai begitu saja tugasnya. Tinjau dan lihat impact dari keputusan itu. Refleksikan dan diskusikan dengan pihak yang berkaitan, pihak senior, ataupun pihak panutan, ataupun pihak-pihak yang telah melalui pada masa-masa yang sama untuk periode ataupun lingkup jabatan yang sama. Demikian Bapak Ibu Guru hebat, semoga bermanfaat buat kita semua.